Istri CEO saya bab 1411-1420. King Feng Li terlalu kuat, mampu membunuh ketiga tetua sekte Kaisar Hantu. Kau benar, aku tak pernah menyangka kalau Li King Feng bisa sekuat itu. Teknik pedangnya benar-benar tak terkalahkan, mampu memanggil singa api. Syukurlah aku bukan musuh Lili. Kalau aku melawannya, aku juga akan mati karena satu serangan. Para kultivator yang berdiri di sekitar terkejut. Mereka memandang Li King Feng seperti sedang melihat monster. Perlu diketahui bahwa Li King Feng masih sangat muda, baru berusia sekitar 20 tahun. Dan secara relatif, dapat dikatakan bahwa ia baru saja memasuki dunia pengembangan diri. Banyak praktisi di alam Kaisar Roh berusia sekitar 40 hingga 50 tahun dan beberapa berusia sekitar 60 hingga 70 tahun namun masih belum mampu memasuki tingkat ini. Li King Feng masih sangat muda, tetapi dia bisa mencapai level setinggi itu. Dia pasti yang terkuat di generasi muda. Linger Yao menatap King Feng Li dengan heran sekaligus gembira. Dia tahu betul bahwa pertama kali dia melihat Li Qingshan adalah di daerah terlarang Gunung Kunlun. Saat itu, Li Qingshan hanya berada di alam Raja Roh dan kekuatannya terbatas. Dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, Li sudah menjadi begitu kuat. Meskipun kekuatannya belum mencapai alam Kaisar Roh, kemampuan bertarungnya jauh lebih kuat. Linger Yao bahkan merasa jika dirinya sendiri yang melawan Li King Feng, ia tidak akan memiliki peluang menang karena teknik pedang yang baru saja digunakannya terlalu kuat. Teknik itu adalah teknik pedang Kaisar Api, yang berasal dari Mars, sebuah planet tingkat tinggi. Melihat ketiga tetua yang dibunuh oleh Lili, raut wajah Xiao Gui berubah. Api amarah muncul di matanya, sementara niat membunuh memenuhi pikirannya. King Feng Li, dasar bajingan sialan. Beraninya kau membunuh para tetua sekte kami. Aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Xiao Gui menatap King Feng Li dan berkata dengan dingin. Li King Feng tidak menanggapi Xiao Gui karena ia sedang menyembuhkan Yao Linger. Dalam sekejap, Li King Feng telah menghentikan semua pendarahan di tubuh Yao Linger. Hanya ada beberapa luka yang juga perlahan pulih. Yao Linger berhenti berdarah dan ia telah memulihkan banyak saripati vital dalam tubuhnya, yang membuat wajahnya lebih merona. Ia kini merasa lebih kuat dan bisa berdiri tegak. Anak anjing, ular, kalian berdua bertanggung jawab untuk menjaga Linger Yao. Jangan biarkan siapapun menyakitinya, kata Li King Feng kepada anjing kecil hitam dan ular di sampingnya. King Feng kemudian berbalik dan menatap Xiao Gui di belakangnya, dengan ekspresi wajah dingin. Xiao Gui, bukankah kau ingin membalaskan dendam para tetuamu? Ayo, hari ini, hanya satu dari kita yang akan selamat. Li King Feng sangat marah kepada Xiao Gui karena semua orang di Sekte Kaisar Hantu bukanlah orang baik. Sebelumnya, di Tiongkok, Istana Raja Hantu memburu Li King Feng, dan bahkan sekarang, di Gunung Naga Harimau, Sekte Kaisar Hantu tidak akan membiarkan Li King Feng pergi. Terhadap musuh-musuhnya, Li King Feng tidak perlu merasa kasihan. Xiao Gui berjalan menuju King Feng Li, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan lubang besar di tanah. Wajah Xiao Gui mulai tampak serius karena dia sudah tahu betapa kuatnya King Feng Li sejak dia menyaksikan pertarungan antara mereka dan ketiga tetua. Xiao Gui mengeluarkan sebuah piring dari cincin interspatialnya. Piring itu sangat aneh. Meskipun seperti piring biasa untuk menaruh makanan, piring itu berbeda karena piring ini tidak terbuat dari porselen atau kaca, melainkan dari meteorit, emas putih berusia ribuan tahun, dan baja hitam. Di atas piring terukir simbol-simbol aksara jimat surga Dao yang tampak seperti kecebong. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kiri dan ada yang di kanan, membentuk pola teratai. Pola teratai memancarkan aura yang sangat kuat. Detik pertama ia mengeluarkan pelat itu, udara mulai bergetar seolah dimensi itu akan hancur. Melihat Xiao Gui mengeluarkan piring putih itu, ekspresi Linger Yao berubah karena ia mengenalinya. Ini adalah harta karun yang sangat kuat. King Feng, hati-hati. Piring putih itu adalah piring Kaisar Teratai. Piring itu sangat kuat dan terkenal karena merupakan perangkat spiritual tingkat Kaisar tingkat 6, kata Linger Yao kepada Li King Feng. Mendengar apa yang dikatakan Yao Linger, Li King Feng mengerutkan kening. Ia tak pernah menyangka bahwa piring roh Kaisar Teratai yang dikeluarkan Xiao Gui begitu kuat. Hal ini sungguh membingungkan Lili, karena Xiao Gui sendiri baru berada di level kelima alam Kaisar Roh, jadi sungguh mengejutkan bahwa ia bisa menggunakan artefak Kaisar Roh level 6. Pasti karena Xiao Gui menguasai semacam teknik rahasia. Xiao Gui tidak menggunakan tubuh fisiknya untuk menyerang Lili karena ia tahu teknik pedang Kaisar Api sangat kuat. Karena itu, ia mengeluarkan lempeng Kaisar Teratai.
Xiao Gui menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, menepuk bagian belakang lempeng putih itu dengan kuat. Kemudian, lempeng putih itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Cahaya hijau melesat keluar dari lotus di tengah piring putih, bagaikan sambaran petir yang merobek udara, dan tiba tepat di depan King Feng Li. Li Qingfeng mulai tampak serius dan tidak berani menganggapnya enteng. Ia segera mengeluarkan labu emas dari cincin interspatialnya dan menyalurkan esensi vital api di dalam tubuhnya ke dalamnya. Kemudian, ia membuka tutupnya dan mengarahkannya ke depan. Cahaya keemasan melesat keluar dari labu, bersinar terang dan beradu dengan cahaya hijau yang ditembakkan oleh piring kaisar teratai. Keduanya adalah harta karun super. Saat mereka saling bertabrakan, terdengar suara dentuman keras, tetapi sesaat kemudian, energi keemasan dari lintasan labu emas itu berubah. Cahaya hijau yang terpancar dari lempeng kaisar teratai sangatlah kuat, menghantam energi emas keluar dari lintasannya dan langsung menuju ke arah King Feng. Raut wajah Lili berubah, dan ia menginjak tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya berputar 360 derajat seperti gasing, dan tiba-tiba menghindari cahaya hijau. Apa yang terjadi? Labu emas pernah digunakan oleh Santo Emas, jadi bagaimana mungkin kalah dari cahaya hijau itu? Li Qingfeng mengerutkan kening dan bingung. Li Qingfeng berpikir sejenak. Meskipun labu emas sangat kuat, itu hanyalah senjata tingkat Raja Roh. Namun, piring roh kaisar teratai di tangan Xiao Gui adalah harta karun tingkat kaisar tingkat ke-6 yang sangat kuat. Itu satu tingkat lebih tinggi dari labu milik Li Qingfeng. Kalau itu alat tingkat Raja Roh, pasti sudah dihancurkan oleh lempeng roh kaisar teratai, tapi untungnya, labu emas itu tidak. Itu adalah alat tingkat raja yang pernah digunakan oleh seorang suci, sehingga masih bisa bertahan setelah serangan itu. Sebenarnya, labu emas di tangan Li Li sudah sangat kuat. Itu adalah alat tingkat raja dan dapat menandingi alat tingkat kaisar, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang alat. Bab 1412. Raungan ketiga, Tornado. King Feng Li memasukkan labu emas ke dalam cincin interspatialnya, karena dia tahu bahwa harta ini untuk sementara tidak dapat digunakan dan dia perlu meningkatkan levelnya agar dia menjadi lebih kuat. King Feng Li, lempeng roh kaisar teratai di tanganku adalah harta karun tingkat kaisar ke-6. Kau sama sekali bukan lawanku. Xiao Gui menatap dengan angkuh ke arah King Feng Li yang memegang lempengan putih itu. Xiao Gui kembali menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya ke dalam lempengan putih itu. Tiba-tiba, tangannya memukul bagian belakang lempengan putih itu, menyebabkan simbol-simbol itu memancarkan cahaya hijau dari teratai, melesat ke arah Li King Feng. King Feng terus melangkah melintasi lapangan, menggunakan teknik langkah naga saat tubuhnya bergerak kemana-mana seperti kupu-kupu terbang, menghindari serangan lampu hijau ini. Lampu-lampu hijau ini bukan lampu biasa, melainkan dibentuk dari naskah jimat hukum alam dan sangat kuat. Setiap kali ditembakkan, akan menciptakan lubang besar di langit. Kecepatan angin dan angin Li Qing memang cepat, tetapi cahaya hijau yang memancar dari lempeng roh kaisar teratai jauh lebih cepat. Setiap kali mengenai tubuh Li Qing, cahaya itu menciptakan lubang besar di pakaiannya. Ketika cahaya hijau bersentuhan dengan kulit King Feng, ia pun terluka. Meskipun King Feng Li berlatih tubuh api penyucian fana dan tubuhnya sekuat berlian, piring roh kaisar teratai terlalu kuat dan dia tidak dapat bertahan melawannya untuk waktu yang lama. Raungan singa, raungan kedua, menghancurkan langit dan bumi. Lili membuka mulutnya dan langsung menggunakan raungan kedua dari teknik raungan singa. Ia ingin menggunakan serangan spiritual untuk mengalahkan Xiao Gui. Dua singa sonik terbentuk dan keluar dari mulut King Feng, menyerbu ke arah Xiao Gui. Raut wajah Xiao Gui berubah. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kedua singa gelombang suara itu menyerang tetua pertama dan kedua, mencabik-cabik jiwa mereka. Xiao Gui juga memiliki harta karun spiritual di tubuhnya. Sebagai kepala sekte kaisar hantu dan juga penguasa sekte kaisar tingkat menengah, ia tidak hanya kuat, tetapi juga memperoleh banyak harta karun di seluruh Tiongkok. Xiao Gui langsung mengeluarkan bel dari cincin interspatialnya. Lonceng hitam itu dilemparkannya ke depan. Lonceng itu langsung membesar menjadi lonceng raksasa, lebih dari 3 meter panjangnya, dan menghalangi Xiao Gui. Dua singa spiritual emas bergegas ke puncak lonceng hitam, tetapi langsung terpental kembali. Li Qingfeng mengerutkan kening dan tampak terkejut. Ia tak pernah menyangka serangan singa gelombang suaranya yang dahsyat akan dipantulkan oleh lonceng hitam lawannya. Lonceng hitam itu sungguh aneh dan kuat. Li Qingfeng mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa lonceng hitam ini adalah harta spiritual pertahanan. Lonceng ini setidaknya berada di tingkat kelima tingkat kaisar, dan mungkin bahkan di tingkat ke-6. Lili tidak mau menyerah, dan ia kembali melepaskan kekuatan spiritual dalam pikirannya untuk membentuk serangan singa gelombang suara spiritual ke arah lonceng hitam. Namun, setiap kali ia mencoba,
serangan itu selalu dipantulkan oleh lonceng hitam. Singa soniknya nampaknya menemui serangan balasan karena tidak dapat menghancurkan pertahanan pihak lawan. Xiao Gui menatap King Fengli dan berkata dengan dingin, King Fengli, apa kau benar-benar berpikir kau tak tertandingi? Aku adalah master sekte dari sekte tingkat kaisar menengah dengan banyak harta karun. Jika kau sekuat itu, kalahkan mereka. Tinju ke-6. Mematahkan kehampaan. Li Qingfeng mengaktifkan tubuh api penyucian fananya, menyebabkan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemasan. Kulit, otot, dan tulangnya mulai memancarkan aura kemasan. King Fengli mengayunkan tinjunya dan sebuah tinju raksasa muncul di belakang Xiao Gui, menghindari lonceng hitam dan menyerang Xiao Gui dari belakang. Xiao Gui sama sekali tidak peduli dan melambaikan lempeng roh kaisar teratai di tangannya, memukul bagian belakangnya dan menembakkan cahaya hijau lagi. Lempengan itu berbenturan dengan tinju neraka cekik, menimbulkan suara keras. Lingkungan sekitarnya hancur tetapi Xiao Gui masih di sana, berdiri dengan tenang dan menatap King Fengli dengan dingin. King Fengli, jangan sia-siakan kekuatanmu, kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Baik secara fisik maupun spiritual, aku punya senjata yang lebih kuat. Xiao Gui memainkan lempeng roh kaisar teratai di tangannya dan berkata dengan angkuh. Li Qingfeng mencibir dan mencibir. Hatinya tergerak saat hendak melepaskan api emas. King Fengli tahu bahwa jika dia langsung menggunakan api emas, dia akan mampu mengalahkan Xiao Gui. Akan tetapi, tepat saat King Fengli memutuskan untuk menggunakan api, Kaisar Malam Kegelapan keluar dari pedangnya untuk menghentikannya. Kaisar Malam Kegelapan mengirimkan suaranya kepada Li Qingfeng, bocah kecil, jangan gunakan api emas untuk sementara waktu. Itu senjata terhebatmu dan hanya boleh digunakan saat keadaan genting. Xiao Gui ini sekarang bisa digunakan untuk melatih kekuatan spiritual dan kemampuan bertarungmu. Li Qingshan mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya kepada Kaisar Malam Kegelapan, pendahulu, baik serangan spiritual maupun kemampuan fisikku tidak dapat mengalahkan Xiao Gui. Bagaimana cara meningkatkan kekuatanku? Kaisar Malam Kegelapan tersenyum dan berkata, apa kau lupa kalau auman singa spiritualmu punya 9 auman? Saat ini, kau baru saja mempelajari auman kedua, jadi kau jelas bukan lawannya. Jika kau menguasai auman ketiga, kau pasti bisa mengalahkannya. Mendengar pikiran Kaisar Malam Kegelapan, King Fengli menyadari bahwa dia hampir lupa bahwa ketika dia mendapat auman singa spiritual, disebutkan bahwa ada 9 auman. Jika ke-9 auman itu dikuasai sepenuhnya, ia akan mampu menghancurkan langit dan bumi dengan satu serangan. Namun, ia hanya bisa menggunakan auman kedua saat ini. Li Qingfeng segera mencari metode untuk mempraktikkan auman singa spiritual di kepalanya dan mulai mempraktikkan auman ketiga begitu dia menemukannya. Di kedalaman pikiran King Fengli, ada seekor singa emas yang terbentuk perlahan. Otak manusia merupakan tempat paling rahasia di dalam tubuh dan juga tempat yang paling abstrak yang berisi jutaan sel otak, ujung-ujung saraf, jalur saraf, pembuluh darah dan seterusnya. Inti dari auman singa spiritual adalah membentuk singa-singa spiritual dengan energi spiritual. Auman singa adalah yang terkuat di antara semua hewan dan dapat menghancurkan jiwa hewan lain. Kekuatan spiritual di kepala Lili mulai menyatu melalui pembuluh darahnya, tetapi kecepatannya lambat, bagaikan sungai yang mengalir. Pertama-tama, ia membentuk ekor singa spiritual, lalu kaki, tangan, pinggang, kepala, dan kemudian singa spiritual yang utuh. Selanjutnya, singa kedua dan ketiga. King Fengli menciptakan 3 singa spiritual emas hingga sungai spiritual dalam pikirannya berhenti perlahan. 3 singa spiritual adalah tanda raungan ketiga teknik tornado. Bab 1413. Mengalahkan Xiao Gui. Dalam beberapa saat berikutnya, King Fengli menguasai raungan ketiga dari teknik raungan singa, tornado. Dalam pikiran King Fengli, energi spiritual membeku dengan cepat dan singa emas ketiga terbentuk, memancarkan cahaya keemasan yang dapat membutakan seluruh dunia. Sekarang, King Feng merasa dirinya sudah cukup kuat dan tidak perlu takut lagi pada Xiao Gui. Xiao Gui tidak tahu bahwa King Fengli telah mempelajari teknik raungan singa tahap selanjutnya, jadi dia masih menyeringai bangga di balik lonceng hitam, membual tentang betapa kuatnya lonceng hitamnya dan bagaimana lonceng itu dapat meniadakan serangan spiritual King Fengli. King Fengli mencibir dan berkata, Xiao Gui, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mematahkan lonceng hitammu? Xiao Gui tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, King Fengli, lonceng hitamku adalah perangkat spiritual tingkat ke-6 tingkat kaisar. Kalau kau sekuat itu, coba hancurkan saja. Li Qingfeng tersenyum dingin, matanya menyipit. Xiao Gui ini benar-benar tidak takut mati. Dia benar-benar berpikir lonceng hitamnya tak terkalahkan. Raungan ketiga, tornado, teriak Li Qingfeng, langsung melancarkan raungan ketiga. Mulut King Fengli tiba-tiba terbuka dan tornado spiritual mulai terbentuk di dalamnya, berisi 3 singa spiritual.
Tiga singa spiritual berguling-guling di tiup angin dan membentuk tiga tornado emas yang membentang dari atas langit hingga ke tanah, dan menyerbu menuju lonceng hitam Xiao Gui. Mengaum. Tiga singa gelombang suara kemasan membentuk tornado yang sangat dahsyat. Kemanapun ia pergi, tanah terbelah dan dimensi hancur. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, sementara batu, pohon, dan tanah beterbangan ke langit, sementara tornado-tornado itu merobek lonceng hitam dengan kekuatan dahsyat. Dari atas lonceng hitam itu, terdengar bunyi, ding, dan kemudian retakan muncul. Ini disebabkan oleh tornado yang terbentuk oleh serangan gelombang suara spiritual. Terlihat jelas betapa kuatnya raungan ketiga itu. Retak, retak, retak. Semakin banyak retakan muncul di lonceng hitam itu. Dari satu retakan di awal, menjadi 2, 3, dan 4. Kemudian banyak sekali retakan dan retakan menyebar di lonceng tersebut sehingga lonceng tersebut langsung pecah menjadi potongan-potongan kecil dan hancur. Setiap praktisi yang menyaksikan kejadian ini merasa terkejut. Lonceng roh itu adalah harta karun tingkat kaisar tingkat 6, bagaimana mungkin bisa dihancurkan oleh Li Qingfeng dengan begitu mudahnya? Serangan spiritual Li Qingfeng terlalu kuat. Di antara semuanya, yang paling terkejut adalah Xiao Gui. Semua orang mungkin tidak tahu seberapa kuat lonceng hitam ini, tetapi dia sangat jelas. Lonceng hitam ini sangat terkenal di zaman kuno. Lonceng ini merupakan harta karun tingkat kaisar dan digunakan oleh seorang santo, tetapi kemudian hilang di suatu gunung. Lonceng ini ditemukan oleh Xiao Gui, yang kemudian belajar cara menggunakannya. Dengan lonceng hitam dan piring roh kaisar teratai di tangannya, Xiao Gui dapat menjelajah dengan bebas di dunia kultivasi diri dan menjadi terkenal di antara semua kultivator. King Feng Li, serangan spiritual macam apa yang kau gunakan? Bagaimana bisa lonceng hitamku patah? Xiao Gui sangat terkejut hingga ia bertanya pada Li Qingfeng. King Feng Li membuka mulutnya, ingin menjelaskan kepada Xiao Gui, tetapi kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, untuk apa aku memberitahumu? Mendengar perkataan Lili, Xiao Gui menjadi sangat marah. Ia ingin melihat serangan spiritual seperti apa yang digunakan Lili, tetapi ia tidak menyangka akan mendapat balasan yang mengejek. King Feng Li, jangan terlalu sombong. Meskipun serangan spiritualmu kuat, lempeng roh kaisar teratai juga sangat kuat. Kau takkan pernah bisa menghancurkannya, balas Xiao Gui dengan nada mencemooh. Lili tersenyum, sama sekali tidak peduli. Ia membuka mulutnya dan menggunakan auman ketiga lagi. Raungan ketiga, tornado membentuk tiga singa sonik emas, seperti tiga tornado di langit, dan menyerbu menuju Xiao Gui. Ekspresi wajah Xiao Gui berubah dan dia segera menyalurkan kekuatan spiritualnya dan membentuk selubung pertahanan spiritual di permukaan tubuhnya, mencoba mempertahankan dirinya dari tornado itu. Namun, Xiao Gui telah meremehkan raungan ketiga, tornado. Raungan ini adalah auman singa spiritual yang baru saja dipelajari Li Qingfeng dan sangat kuat, dengan kekuatan yang luar biasa. Tornado yang dibentuk oleh singa-singa spiritual itu bagaikan tornado sungguhan. Kemanapun ia pergi, segala sesuatu di sekitarnya terlempar ke udara dan tercabik-cabik. Tornado itu langsung menerjang kepala Xiao Gui dan mencabik-cabik kedalaman jiwanya. Xiao Gui membuka mulutnya dan menjerit memilukan. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan kekuatan spiritualnya pun terkuras. Cahaya dingin melintas di mata Li Qingshan. Tentu saja, ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena Xiao Gui terluka dan berteriak-teriak memilukan, ia melompat dari tanah dengan kekuatan yang luar biasa, membuat tubuhnya melayang ke langit bagai sambaran petir hitam dan menerjang ke samping tubuh Xiao Gui. Li Qingshan melancarkan tinju neraka cekik, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi seluruh hutan. Tinju emas itu mengenai tubuh Xiao Gui, langsung membuatnya terpental. Retak, retak. Beberapa tulang rusuk Xiao Gui patah. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan gumpalan darah yang sangat banyak, lalu tubuhnya terlempar dan menghantam pohon dengan keras. Pohon-pohon itu patah dan tubuhnya jatuh ke tanah, debu menutupi tubuhnya, tampak menyedihkan. Apa? Xiao Gui dikalahkan. Bagaimana mungkin? Xiao Gui adalah penguasa sekte Kaisar Hantu. Xiao Gui adalah master tingkat kelima dari alam Kaisar Roh. Dia setidaknya 5 tingkat lebih tinggi dari King Feng Li. Mengapa dia tidak bisa mengalahkannya? Apakah kau lihat betapa dahsyatnya kekuatan spiritual Li Qingfeng? Kemanapun tornado itu pergi, udara dan angkasa terkoyak, apalagi Xiao Gui. King Feng Li itu iblis. Kita semua benar-benar kacau. Ketua sekte kita juga terluka parah, sepertinya kita juga tidak akan bisa lolos sekarang. Para kultivator di sekitar semuanya berdiskusi, semuanya terkejut dengan pemandangan ini, terutama para murid sekte Kaisar Hantu. Mereka semua tampak seolah-olah orang tua mereka telah meninggal atau semacamnya, benar-benar patah hati.
Sebelumnya, 3 tetua sekte Kaisar Hantu telah dibunuh dengan mudah oleh Li Qingfeng. Sekarang, bahkan ketua sekte-sekte Kaisar Hantu telah terluka parah oleh Li Qingfeng. Ia mulai memuntahkan darah saat jatuh ke tanah. Ia bisa saja dibunuh oleh Li Qingfeng kapan saja. Para murid sekte Kaisar Hantu ini semua punya firasat bahwa akhir mereka adalah kematian. Mungkin setelah kematian Xiao Gui, mereka semua juga akan terbunuh. Namun, semua orang hanya punya satu kehidupan dan mereka tidak ingin mati. Beberapa bahkan sudah siap untuk melarikan diri. Li Qingfeng tak pernah melepaskan satupun anggota sekte Kaisar Hantu. Ia memegang pedang Kaisar Api di tangannya dan menebas ke depan, menciptakan sungai api. Sungai api yang mengandung energi pedang merah dan magma panas yang bergulung-gulung itu langsung membunuh para pengikut sekte Kaisar Hantu dan membakar mereka hingga tak bersisa. Menyadari betapa dahsyatnya teknik pedang Li Qingfeng, semua murid sekte Kaisar Hantu lainnya ketakutan dan tak berani lagi melarikan diri. Mereka semua berlutut dan memohon pada Li Qingfeng, memintanya untuk tidak membunuh mereka. Bab 1414. Dihentikan oleh monster tua Li Shui. Li Qingfeng melihat para murid sekte Kaisar Hantu tiba-tiba berlutut di hadapannya dan mulai memohon ampun. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Malahan, ada kilatan dingin di matanya. Para pengikut sekte Kaisar Hantu bukanlah orang baik. Sebelumnya, para pria ini sering menindas pengikut sekte ortodoks lain dan membunuh para pengikutnya. Mereka juga merampok para wanita dari sekte lain hanya karena kekuatan mereka lebih unggul. Terhadap bajingan dan musuh, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Li Qingshan sambil mencibir. Setelah mengatakan ini, King Feng Li mengayunkan pedang Kaisar Api di tangannya dan menghantam ke depan, menciptakan lengkungan di udara dan membentuk aura pedang api merah. Kekuatan pedang api merah itu sangat dahsyat dan menciptakan pola lingkaran di udara, membelah leher setiap pengikut sekte Kaisar Hantu, mengiris urat-urat mereka yang liar. Darah yang menyembur keluar mewarnai tanah menjadi merah. Tubuh mereka jatuh ke tanah dan mata mereka terpejam. Dalam sekejap, mereka semua kehilangan napas. Orang-orang di sekitar, melihat para pengikut sekte Kaisar Hantu sekarat, semuanya bertepuk tangan dan mengagumi perilaku King Feng Li. Karena belum lama ini, para praktisi ini sangat menderita akibat penindasan dari sekte Kaisar Hantu. Banyak istri dan putri para praktisi ini juga ditindas oleh para pengikutnya. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, jadi mereka hanya bisa menahan rasa tidak puas mereka. Sekarang setelah Li Qingfeng membalaskan dendam mereka, mereka semua sangat senang. Pada saat ini, status King Feng Li di hati para kultivator ini meningkat, menjadi representasi keadilan. King Feng Li, kau iblis. Kau bajingan, kau bajingan. Beraninya kau membunuh semua anak buahku. Xiao Gui menatap King Feng Li dengan amarah dan tatapan dingin. Namun, karena Xiao Gui terluka parah, ia bahkan tidak bisa berdiri, terbaring di tanah, dan tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri. Mustahil baginya untuk pergi menyelamatkan murid-muridnya. King Feng Li mencibir dan berjalan ke sisi Xiao Gui, merentangkan kaki kanannya, menginjak dadanya, dan mematahkan sisa tulang rusuknya. King Feng Li menatap Xiao Gui dari atas dan berkata dengan dingin, Xiao Gui, apakah kau mencoba membunuhku? Mendengar apa yang dikatakan Lili, raut wajah Xiao Gui berubah dan ia mulai tampak muram. Ia bersikap sangat arogan dan mendominasi tadi karena ia pikir ia akan mampu membunuh Lili. Tetapi Xiao Gui tidak pernah membayangkan bahwa King Feng begitu kuat, atau mengatakan bahwa kekuatan spiritual King Feng Li terlalu kuat. King Feng Li, dalam beberapa detik, meningkatkan kekuatan spiritualnya dan bahkan mempelajari keterampilan ketiga teknik raungan singa, yang secara langsung memecahkan lonceng hitam dan mengalahkan Xiao Gui. Xiao Gui memperhatikan bahwa Lili tidak sendirian. Pasti ada orang kuat lain di belakangnya, kalau tidak, dia tidak akan bisa mempelajari teknik spiritual sekuat tornado. Perlu diketahui bahwa bahkan Xiao Gui, sebagai ketua sekte dari sekte Kaisar Hantu, tidak dapat mempraktikkan raungan ketiga tornado karena ia tidak memiliki cukup pengalaman. Sekalipun ia terus mencari harta karun di Huaxia, ia tidak akan pernah menemukan serangan spiritual sekuat ini. King Feng Li mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Xiao Gui, yang membuat wajahnya merah dan bengkak seperti roti, tampak sangat menyedihkan dan mengerikan. Semua orang di sekitar yang melihat kejadian itu terkejut dan membuka mulut. Wajah Xiao Gui itu dihancurkan oleh King Feng Li. Itu karena Xiao Gui tidak sekuat King Feng. Dia masih sombong sekarang, tapi bukan hanya tulang rusuknya yang patah, bahkan wajahnya pun hilang. Aku bersumpah bahwa mulai sekarang, status Li King Feng di dunia kita akan meningkat pesat, dan pada akhirnya akan menjadi kekuatan tingkat atas dengan sendirinya. Semua orang di sekitar berdiskusi, menatap King Feng Li dengan kekaguman dan pemujaan.
Beberapa di antara mereka mengagumi kemampuan King Fengli, berharap agar mereka sendiri dapat menjadi sekuat King Fengli sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap musuh-musuh mereka. Tentu saja, banyak yang memuja Lily karena usianya yang masih sangat muda, baru sekitar 20 tahun, dan sudah bisa mencapai status seperti itu di dunia mereka. Jika diberi sedikit waktu lagi, sangat mungkin baginya untuk menjadi yang terbaik di dunia kultivasi. King Fengli, beraninya kau memukul wajahku. Kalau aku tidak mati hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Xiao Gui sangat malu hari ini sehingga ia terus mengancamnya. Xiao Gui bersumpah, jika ia bisa bertahan hidup hari ini, ia akan menyerahkan segalanya hanya untuk membunuh Lily. Itulah satu-satunya cara baginya untuk bahagia kembali. Lily Qingshan mencibir dan berkata, ini untuk Yao Linger. Kalau kau tidak mengejar Yao Linger, aku tidak akan melakukan ini padamu. Yao Linger, yang masih di sampingnya, mendengar apa yang dikatakan Li Qingshan dan terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua yang dilakukan Li Qingshan adalah untuknya. Ekspresi wajah Linger Yao tampak rumit. Ia menatap Li Qingfeng dengan tatapan penuh pesona. Ia tahu bahwa mulai sekarang, pria ini akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan di benaknya. Xiao Gui, apa kau masih ingin bicara? Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke neraka. Kata Li Qingfeng sambil mengeluarkan pedang kaisar api, mengalungkannya di leher Xiao Gui. Xiao Gui tampak ketakutan. Meskipun ia adalah ketua sekte Kaisar Hantu, ia takut mati. Ia tahu bahwa meskipun ia memohon, King Fengli tidak akan membiarkannya pergi. Jadi ia bersikap keras dan hanya menatap King Fengli dengan kejam. King Fengli menyalurkan esensi vital apinya ke pedang Kaisar Api dan hendak memenggal kepala Xiao Gui. Pada saat itu, sebuah suara tua terdengar dari langit. King Fengli, tolong lepaskan Xiao Gui. Sebuah suara tua namun nyaring bergema dari seberang langit. King Fengli mendongak dan melihat seorang lelaki tua terbang di atas jembatan air, dengan cepat tiba di atas kepalanya. Orang tua ini berdiri di atas jembatan yang terbentuk dari air yang mengapung di langit. Li Lili tentu saja mengenal lelaki tua ini. Namanya monster tua Lis Hui. Ia adalah seorang pendahulu yang sangat kuat, seseorang yang tak terkalahkan oleh kultivator biasa manapun. Rumor mengatakan bahwa monster tua Lis Hui telah mencapai tingkat ke-8 alam Kaisar Roh, hampir pada tingkat yang sama dengan Qixuan Zhenren. Meskipun monster tua Lis Hui sangat kuat, King Fengli tidak berencana untuk menghormatinya karena Xiao Gui, master sekte dari sekte Kaisar Hantu, harus mati. King Fengli mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menghantamkannya ke bawah, mencoba memenggal kepala Xiao Gui. Namun, Lily menyadari bahwa ia tidak bisa menggerakkan pedang panjangnya. Ini tidak baik. Tubuhnya juga tidak bisa bergerak. Ia terjebak di sana. Bab 1415. Seseorang menyelamatkan Xiao Gui. Seluruh tubuh Lily tidak bisa bergerak, hanya matanya yang nyaris tak bisa bergerak. Ia mendongak dan menyadari bahwa monster tua Lis Hui di langitlah yang telah membekukan tubuhnya. Cahaya hijau terpancar dari tangannya dan mendarat di tubuh King Fengli, yang membuatnya terdiam di tempatnya. Monster tua Lis Hui, kau adalah leluhur dunia kami. Sejak 200 tahun yang lalu, kau telah menjadi salah satu yang terkuat di Huaxia. Mengapa kau mau membantu ketua sekte Kaisar Hantu? Li Qingshan menatap monster tua yang melayang di atas kepalanya dan mulai bertanya. Monster tua Lis Hui tersenyum dan berkata, kau tidak berhak menanyaiku. Aku hanya memintamu untuk melepaskan Xiao Gui, kenapa kau tidak melepaskannya? Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, Xiao Gui adalah musuhku. Tentu saja, aku harus membunuhnya. King Fengli, karena kau sudah bilang begitu, aku akan memberitahumu. Xiao Gui adalah putra mantan temanku. Tentu saja, aku akan melindunginya, kata monster tua Lis Hui menatap King Fengli dan berkata dengan dingin, dengan nada tidak sabar. Perlu diketahui bahwa monster tua Lis Hui sangat terkenal di dunia ini sebagai puncak monster kuno. Di dunia kultivasi 200 tahun yang lalu, semua orang mengenal monster tua Lis Hui. Bahkan sekarang, semua orang masih menghormatinya, bahkan Qixuan Zhenren pun akan menunjukkan rasa hormat kepada monster tua Lis Hui ketika bertemu dengannya. Tetapi sekarang, King Fengli sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, mencoba membunuh Xiao Gui di depannya. Linger Yao berdiri saat ini dan berkata, Senior monster tua Lis Hui, tolong lepaskan King Fengli, dia hanya berusaha menyelamatkanku. Monster tua Lis Hui semakin marah setelah mendengar Yao Linger memohon pada King Fengli. Linger Yao, kau dari Dao Iblis, dan aku tak pernah menyukai kalian. Apalagi Xiao Gui, bahkan aku ingin membunuhmu juga, kata monster tua Lis Hui menatap Linger Yao dengan dingin, niat membunuh meluap dalam suaranya. Mendengar apa yang dikatakan monster tua Lis Hui, raut wajah Yao Linger dan Li Qingfeng berubah.
Mereka sekarang tahu bahwa monster tua Li Shui sedang memandang mereka sebagai lawan, bahkan ingin membunuh mereka. Lily hanya bisa berbicara dan menggerakkan matanya. Seluruh tubuhnya tak bisa bergerak, karena monster tua Li Shui memancarkan tekanan yang begitu kuat. Tekanan itu setara dengan Kaisar Roh tingkat 8 tingkat lebih tinggi dari Lily. Karena itu, Li Shui sama sekali tak bisa melawan. Xiao Gui saat ini berdiri dari tanah dengan mulut berdarah, namun sedikit semangat dan kegilaan muncul di matanya. Monster tua Li Shui, kau harus membalaskan dendamku. Li Qingfeng ini adalah iblis, yang telah membunuh 3 tetua dan semua murid sekte Kaisar Hantu. Xiao Gui membungkuk hormat kepada monster tua Li Shui dan memohon. Meskipun Xiao Gui sangat terkenal dan berkuasa, saat berhadapan dengan monster tua yang telah hidup ratusan tahun, dia bersikap seperti seorang murid yang bertemu dengan gurunya, penuh rasa hormat. Monster tua Li Shui mengangguk dan menatap Li Qingfeng di bawahnya, lalu berkata, Li Qingfeng, hasrat membunuhmu terlalu besar. Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh monster tua Li Shui, raut wajah Li Feng berubah. Ia ingin melawan, tetapi ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya meskipun ingin membalas. Monster tua Li Shui berdiri di jembatan air di langit. Ia mengulurkan tangan kanannya dan merentangkan dengan kuat ke bawah, menciptakan pedang air yang menusuk ke arah King Feng. Pedang air ini begitu kuat hingga menembus udara dan meninggalkan celah di dimensi, lalu langsung mendarat di atas Lily. Pada saat yang paling serius, tubuh Linger Yao tiba-tiba menabrak tubuh King Feng. Puci. Mendengar suara itu, pedang air menusuk tubuh Linger Yao dan meninggalkan lubang besar, membiarkan darah memercik keluar. Linger Yao. Raut wajah Li Qingfeng berubah dan ia berteriak histeris, karena ia melihat Linger Yao telah tertusuk pedang air dan darahnya tak henti-hentinya mengalir. Yao Linger baru saja disembuhkan oleh Li Qingfeng dan belum pulih. Namun kini, ia telah mengorbankan dirinya, meskipun tak sanggup menahan serangan itu. Kepalanya miring ke samping dan ia kehilangan kesadaran. Kalau saja dia adalah kultivator lain, tubuhnya pasti sudah meledak tanpa ada yang tersisa, tapi Linger Yao cukup kuat dan bisa menahan pedang air. Monster tua Li Shui berdiri di jembatan air di langit dan mengerutkan kening. King Feng Li, aku tak pernah menyangka wanita itu akan memperlakukanmu begitu baik, bahkan melindungimu dari seranganku. Mata Lily dipenuhi dengan hasrat membunuh yang membara. Ia tak pernah ingin membunuh seseorang sebanyak ini sebelumnya, dan ia bersumpah akan membunuh monster tua Li Shui ini jika ada kesempatan. Monster tua Li Shui, usiamu sudah lebih dari 200 tahun. Kau boleh saja menindasku karena kau sudah berlatih lebih lama. Tapi kau bahkan menindas Linger Yao, seorang wanita. Memalukan sekali. Li Qingfeng tahu bahwa monster tua Li Shui tidak akan melepaskannya, jadi ia mulai membentaknya. Wajah monster tua Li Shui menjadi dingin dan berkata, King Feng Li, beraninya kau menghinaku. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping dan mematahkan semua lengan dan kakimu. Hahaha, monster tua Li Shui, aku tak akan pernah takut padamu. Serang aku kalau kau memang sekuat itu. Kata Li Qingfeng dengan angkuh sambil menatap monster tua Li Shui yang melayang di atas kepalanya. Li Feng sama sekali tidak takut mati. Ia telah mengalami begitu banyak hal dan berjalan di ambang hidup dan mati. Ia tidak akan pernah menunjukkan rasa takut kepada lawan-lawannya, bahkan jika mereka adalah orang-orang kuat seperti monster tua Li Shui. Niat membunuh muncul di mata monster tua Li Shui, dan ia melambaikan tangannya untuk menyalurkan esensi vital air ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia menamparkan ke bawah, menciptakan tangan esensi vital putih yang menghantam tubuh King Feng. Pada saat yang genting itu, sebuah bola bundar hitam terbang dari kejauhan. Bola hitam itu secepat kilat, bagai sambaran petir hitam, dan langsung mengenai tangan esensi vital putih, menimbulkan suara keras. Tangan esensi vital putih dan bola bundar hitam itu meledak di udara, menghamburkan air, dan akhirnya lenyap. Granat api hitam. Itu granat api hitam. Siapa di sana? Monster tua Li Shui menatap granat api hitam yang tiba-tiba menghalanginya dan berkata dengan marah. Monster tua Li Shui merupakan seorang elit yang tak tertandingi 200 tahun yang lalu dan merupakan seorang kultivator yang sangat kuat di level ke-8 alam Kaisar Roh. Semua orang akan terlalu takut untuk bertemu langsung dengannya dan niscaya akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bahkan ketua sekte Kaisar Hantu pun tampak seperti anak kecil di hadapannya. Tetapi sekarang, seseorang benar-benar mengeluarkan granat api hitam, sesuatu yang sangat dahsyat, untuk menyerang monster tua Li Shui secara diam-diam. Bab 1416. Yao Linger terluka. Granat api hitam sangat kuat. Di luar Gunung Naga Harimau, bahkan ketua sekte-sekte api pun terluka. Namun, monster tua Li Shui sangat kuat dan mampu menahan serangan itu. Dia menggerutu,
menunggu musuh memperlihatkan dirinya, tetapi tidak seorang pun keluar. Baiklah. Karena kau menyerangku, kau jelas ingin menyelamatkan Lily. Hari ini aku akan membunuh Lily dan melihat apakah kau akan keluar atau tidak. Monster tua Li Shui mencibir dengan kilatan dingin di matanya. Monster tua Li Shui menyalurkan esensi vital air ke dalam tubuhnya dan memadatkan sejumlah besar air di permukaan tubuhnya. Ia melambaikan tangan kanannya, membentuk telapak tangan asli yang besar di udara. Telapak tangan esensi vital yang dibentuk oleh monster tua Li Shui sangat besar, sekitar beberapa ribu meter, dan menutupi langit serta matahari. Sepertinya akan ada badai besar yang datang. Po. Puluhan granat api hitam melesat dari kejauhan, bagaikan 10 batang emas hitam, melesat langsung ke langit dan menuju puncak telapak tangan esensi vital air. Semuanya meledak dan air pun menguap menjadi kabut dan lenyap. Karena air menguap, semua yang ada di sekitar menjadi berkabut dan pandangan setiap orang pun menjadi terbatas. Pada saat ini, sebuah jaring raksasa terbang dari kejauhan. Jaring emas yang tampak seperti jaring ikan itu menelan Lily, Yao Linger, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit, menarik mereka bersama-sama. Setelah kabut putih menghilang, penglihatan semua orang pulih dan mereka mampu melihat segala sesuatu di sekitarnya lagi. Monster tua Li Shui masih di langit, berdiri di jembatan air, menatap tanah kosong. Ia tampak muram dengan cahaya dingin di wajahnya. Xiao Gui yang telah mundur di sampingnya juga terkejut, penuh ketidakpercayaan. Monster tua Li Shui, ada apa ini? Kenapa Lily Feng dan Yao Linger menghilang? Tanya Xiao Gui pada monster tua Li Shui. Niat membunuh monster tua Li Shui tampak di matanya dan dia berkata, ada seseorang yang diam-diam menyerangku. Dia juga menyelamatkan Li Qingshan tepat di depan mataku. Mendengar kata-kata monster tua Li Shui, Xiao Gui terkejut dengan tatapan tak percaya. Monster tua Li Shui adalah kaisar roh tingkat 8 dan sangat kuat. Seberapa kuatkah pihak lain yang mampu merebut seseorang langsung dari genggamannya? Monster tua Li Shui melihat ekspresi wajah Xiao Gui dan mengerti apa yang dipikirkannya. Ia sangat kesal dan berkata, Xiao Gui, jangan berpikir ada orang super kuat yang menyelamatkan Li Qingfeng. Jelas bukan. Orang yang menyelamatkannya adalah seorang kultivator alam kaisar roh biasa. Dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkanmu. Xiao Gui mengerutkan kening dengan kebingungan di matanya dan berkata, Senior Li Shui, jika orang itu bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana dia bisa menyelamatkan King Feng Li? Wajah monster tua Li Shui berubah muram dan ia berkata, orang itu adalah seorang Taois dengan banyak harta. Hanya orang kaya raya yang berani menggunakan granat api hitam dengan santai. Ia masih memiliki banyak harta karun kuat lainnya, jadi tidak mengherankan jika ia bisa menyelamatkan Li Qingfeng. Setelah mendengar apa yang dikatakan monster tua Li Shui, Xiao Gui mengangguk dan mulai memahami semuanya. Bagi Taois harta karun, banyak yang mengenalnya karena di luar Gunung Naga Harimau, mereka telah menyaksikan betapa dahsyatnya dia, yang mampu melukai serius Master Sekte Blaze Sect. Xiao Gui, carilah Li Qingfeng. Dia pasti masih ada. Setelah kau menemukannya, beri aku semacam sinyal. Aku pasti akan membunuhnya. Tak seorang pun bisa lari dariku. Monster tua Li Shui berada di atas jembatan air, memberi perintah pada Xiao Gui. Baik, pendahulu monster tua Li Shui, aku akan pergi mencari Li Qingshan sekarang. Xiao Gui mengangguk dan terbang ke utara untuk mencari Li Qingshan dan yang lainnya. Monster tua Li Shui tidak pergi ke utara, melainkan terbang ke selatan dengan jembatan air di bawah kakinya. Ia ingin menyebar dan mencakup wilayah yang lebih luas. Baru saja, di antara pegunungan di utara, ada sebuah gua tempat King Feng Li, Linger Yao, Black Puppy, dan Sky Devouring Snake duduk, dengan seorang Taois gemuk berdiri di samping mereka. Taois gemuk itu sedang menggulung jaring emas dengan tangannya. Tadi, Taois gemuk inilah yang menyelamatkan Lily dan yang lainnya menggunakan jaring emas raksasa itu. Jaring emas raksasa ini adalah harta karun tingkat ke-9 yang kuat dari tingkat kaisar yang memungkinkannya menyelamatkan King Feng Li dari tangan monster tua Li Shui. Li Qingfeng memandang Taois gemuk di sampingnya dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku berutang budi padamu. Taois gemuk itu melambaikan tangannya dan berkata, kau tak perlu berterima kasih padaku. Seseorang memintaku untuk membantu melindungimu di Gunung Naga Harimau. King Feng Li mengangguk dan berjalan ke sisi Linger Yao. Melihat mata Linger Yao yang terpejam, wajah yang pucat dan napas yang lemah, raut wajah King Feng Li berubah dan dia segera mengulurkan kedua jarinya, meletakkannya di pergelangan tangan Linger Yao dan mencoba mendiagnosisnya. Yao Linger sangat lemah, dan napasnya tidak teratur. Di dekat jantungnya, terdapat lubang besar akibat serangan monster tua Li Shui, dan luka tersebut telah melukai jantungnya, membuatnya koma. Li Qingfeng tahu bahwa ia harus memperhatikan hal ini, dan segera mengambil beberapa jarum akupuntur dan menusukkannya ke 9 titik akupuntur di tubuh Yao Linger untuk menghentikan pendarahan. Namun,
jantung Yao Linger telah rusak, jadi ia masih belum sadarkan diri. Melihat wajah pucat Yao Linger, Li Qingfeng menjadi khawatir. Ia tahu wanita ini terluka parah karena berusaha menyelamatkannya. Ini semua karena monster tua Li Shui. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit, yang berada di sampingnya, melihat bahwa Li sedang murung dan suasana hatinya sedang buruk. Saat itu, mereka terlalu takut untuk berbicara, takut apapun yang mereka katakan akan membuat Li marah. Li Qingfeng memandang Taois gemuk di sampingnya dan berkata, jantung Yao Linger terluka. Apakah kau punya obat untuk menyelamatkannya? Taois gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang kubawa hanyalah harta karun serangan atau pertahanan. Aku tidak punya ramuan ajaib apapun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Taois gemuk itu, Li Feng tampak kecewa. Ia berharap Taois gemuk itu akan membantunya karena orang ini konon memiliki berbagai macam harta karun yang kuat. Bahkan monster tua Li Shui pun tak mampu menghadapinya. King Feng Li menatap anak anjing hitam dan berkata, anak anjing, tahukah kamu jika ada tanaman obat di Gunung Naga Harimau yang dapat menyembuhkan patah hati Yao Linger? Anak anjing hitam berpikir sejenak dan berkata, tentu saja, di tengah Gunung Naga Harimau, ada pohon roh hati. Buah roh hati dari pohon itu dapat menyembuhkan hati manusia. Mendengar apa yang dikatakan anak anjing hitam, mata King Feng menampakkan secercah harapan saat dia menggendong Linger Yao di tangannya. Bab 1417. Ngarai Naga Harimau. Ayo kita pergi ke jantung Gunung Naga Harimau dan temukan buah roh hati untuk menyelamatkan Yao Linger dulu. King Feng melambaikan tangannya dan berangkat menuju jantung Gunung Naga Harimau bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Gunung Naga Harimau dapat dibagi menjadi 4 bagian, luar, dalam, jantung, dan inti. Semakin ke arah tengah, semakin berbahaya. Bagian tengah akan jauh lebih berbahaya dibandingkan bagian luar. Berkat Black Puppy yang lebih mengenal tempat ini, mereka mampu menuju ke arah yang benar. Gunung Naga Harimau mengandung banyak bahaya, dan King Feng Li belum berjalan jauh ketika dia tiba-tiba bertemu dengan seekor ular berbisa. Ular berbisa 5 warna itu memiliki tubuh berbintik-bintik emas, hitam, merah, biru, dan ungu. Ular ini memiliki 5 tingkatan. Jenis ular berbisa ini sangat beracun sehingga jika seseorang digigitnya, mereka akan mati sebelum sempat melangkah 5 langkah. King Feng Li menggendong Linger Yao di tangannya, jadi dia tidak bisa menyerang. Ular pemakan langit, kau juga seekor ular. Bunuh orang ini, kata Li King Feng kepada ular di sampingnya. Ular pemakan langit mengangguk dan merayap maju. Ia tidak langsung menyerang ular 5 langkah di depannya. Sebaliknya, ia berkata, ular 5 langkah, akulah leluhur semua ular. Pergilah sekarang juga. Ular 5 langkah tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, akulah ular 5 langkah, salah satu ular paling berbisa. Leluhur macam apa kau, makhluk hitam 1 warna? Aku sendiri sudah punya 5 warna. Setelah mendengar kata-kata ular 5 langkah itu, ular pemakan langit mulai tampak marah. Ia ingin melepaskan ular itu karena mereka masih satu keluarga, tetapi ular yang satunya tidak peduli dan malah mulai mengejeknya, langsung mencari kematian. Ular 5 langkah, karena kau mencari kematian, aku akan mewujudkan mimpimu. Ular pemakan langit menyeringai dengan tatapan dingin. Ia membuka mulutnya dan langsung menyemburkan pusaran hitam. Di balik pusaran itu, samar-samar terlihat sungai waktu. Di sungai waktu itu, terdapat bayangan ular raksasa yang merupakan nenek moyang semua ular di zaman kuno. Melihat bayangan ular pemakan langit di sungai waktu di langit, ular 5 langkah begitu ketakutan hingga ia berbaring di tanah dan mulai gemetar. Tuan leluhur, maafkan aku. Tadi aku buta seperti kelelawar. Ular 5 langkah tergeletak di tanah dan bersujud kepada ular pemakan langit, sangat ketakutan. Bagi semua hewan seperti ular pemakan langit adalah leluhur mereka. Hanya saja, ular pemakan langit belum membangkitkan ingatan dan kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Namun kini, ia dapat menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyingkapkan bayangan dirinya sendiri di sungai waktu, meneror semua makhluk dari keluarga ular. Ular pemakan langit mencibir dan berkata, ular 5 langkah, kau baru saja menyinggung leluhur ular. Kau harus pergi ke neraka. Mati. Setelah mengatakan itu, pusaran hitam melesat keluar dari mulutnya. Pusaran itu menyalip ular 5 langkah dan menyerap tubuh serta jiwanya, keduanya menjadi energi yang diserap oleh ular pemakan langit. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata, ular kecil, aku tidak menyangka kau begitu kuat, membunuh ular 5 tingkat dengan begitu mudahnya. Ular pemakan langit tersenyum dan berkata dengan bangga, tentu saja, akulah leluhur semua ular. Ular lain manapun tak akan menjadi lawanku. Anak anjing hitam mengerucutkan bibirnya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Aku tak percaya tak ada satu ular pun yang bisa menjadi lawanmu.
Li Qingshan mengerutkan kening dan berkata, berhentilah bertarung. Kita harus pergi ke jantung Gunung Naga Harimau sesegera mungkin. Buah roh hati itu sangat berharga. Jika diambil orang lain dulu, ia tak akan punya harapan untuk menyelamatkan Yao Linger dengan buah itu. Mendengar apa yang dikatakan Lili, si anak anjing hitam dan si ular berhenti berbicara karena mereka tahu Lili sangat mengkhawatirkan Yao Linger. Jika mereka berdua terus bertengkar di sini, Lili akan mendisiplinkan mereka. Lili dan rombongannya menuju ke jantung Gunung Naga Harimau. Mereka bergerak sangat cepat dan telah berjalan sekitar 100 km. Di tengah perjalanan banyak sekali binatang, namun semuanya dibunuh oleh si anak anjing hitam dan si ular pemakan langit. Kadang-kadang, King Fengli juga bertemu dengan beberapa kultivator kuat yang akan menciptakan konflik dengan mereka. Namun, Taois gemuk itu bersama mereka, dan setiap kali, Taois gemuk itu akan mengeluarkan senjata yang sangat kuat seperti granat api hitam. Setiap kali granat api hitam meledak, banyak kultivator akan terluka parah dan mati. King Fengli tidak banyak bertarung karena dia mentransfer sejumlah besar saripati vitalnya ke tubuh Linger Yao, memperpanjang hidupnya. Yao Linger kini sangat lemah karena jantungnya terluka dan pasokan darah ke seluruh tubuhnya tidak mencukupi. Meridian di tubuhnya juga melemah. Setelah perjalanan panjang dan banyak kesulitan, King Fengli tiba di jantung Gunung Naga Harimau. Ada banyak ngarai besar di sana, termasuk dua puncak. Puncak kiri tampak seperti naga dan puncak kanan tampak seperti harimau. Di tengahnya, terdapat ngarai naga harimau yang sangat besar. Di dalam ngarai, ada sebuah pohon merah. Pohon itu sangat tinggi dan besar, dengan sekitar 10 buah roh di atasnya. Setiap buah roh tampak cantik, berbentuk seperti hati manusia. Wajah King Feng tiba-tiba menjadi serius, karena dia melihat beberapa ratus orang berdiri di luar ngarai. Orang-orang ini pasti tahu kalau ada buah roh hati di sini juga, jadi mereka datang ke sini untuk memperebutkan buah-buah itu. Buah roh hati mengandung kekuatan darah yang luar biasa. Buah ini tidak hanya dapat menyembuhkan cedera jantung, tetapi juga dapat membantu memperkuat jantung dan organ lainnya. Konon katanya jika seseorang memakan buah roh hati, hatinya akan menjadi sangat kuat dan tidak akan mati sekalipun jantungnya ditusuk dengan pedang panjang. Tentu saja, semua ini hanyalah legenda. Buah roh hati sangat kuat, mampu memberikan kehidupan baru bagi para kultivator, sehingga banyak kultivator yang ingin mendapatkannya. Taois gemuk itu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu kalau buah roh hati itu telah menarik begitu banyak orang untuk datang dan memperebutkannya. Ini mungkin pertarungan yang sengit. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata dengan angkuh, jangan khawatir. Kita harus mendapatkan buah roh hati, dan siapapun yang menghalangi kita adalah musuh kita. Meskipun King Fengli tidak mengatakan apa-apa, dia setuju dengan apa yang dikatakan anak anjing hitam. Lili harus mengambil buah roh hati hari ini, tidak peduli siapapun orangnya. Jika ada yang berani menghentikannya, ia pasti sudah memotong jantungnya dengan pedang panjang di tangannya. Bab 1418. Sekte Kaisar Pembunuh. King Fengli melangkah maju dan merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh 100 kultivator itu. Mereka bukan sekadar orang yang berkultivasi sendiri, tetapi para tetua dan pengikut banyak sekte super. Raut wajah King Feng berubah serius, karena ia melihat sang penguasa dan tetua pertama sekte Blaze, belum lagi para elit dan pengikut mereka yang banyak jumlahnya. Di ngarai naga harimau, tidak hanya ada mereka yang berasal dari sekte api, tetapi juga mereka yang berasal dari sekte Kaisar Pedang, sekte Kaisar Binatang, dan sekte Kaisar Jimat. Lili bahkan melihat orang-orang dari sekte Kaisar Pembunuh, yang jarang terjadi. Semua anggota sekte itu adalah pembunuh dan semuanya sangat kuat, dengan kemampuan yang dahsyat. Mereka ahli dalam pembunuhan. Satu tebasan pedang dari seorang anggota sekte Kaisar Pembunuh dapat membunuh seorang kultivator tanpa mereka sadari, yang membuat mereka sangat terkenal di dunia kultivasi diri. Sebaliknya, mereka justru sangat tercoreng namanya. Semua orang di sekitar membenci sekte Kaisar Pembunuh, lebih dari kebencian mereka terhadap orang-orang dari Dao Iblis. Mereka yang berasal dari Dao Iblis memang jahat, tapi mereka akan bertarung di tempat terbuka. Orang-orang dari sekte Kaisar Pembunuh ini hanya akan memilih menyerang orang-orang yang tidak siap dan terluka dari kegelapan. Kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Lili memandang ke arah kerumunan sekte Kaisar Pembunuh dan menyadari bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita, berusia sekitar 40 tahun dan tampak sangat cantik. Namun, ia agak pucat. Meskipun tubuhnya indah, ia tampak agak acuh tak acuh, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Semua orang di sekitar tidak cukup berani untuk mendekati wanita berbaju hitam itu. Dia adalah ketua sekte dari sekte Kaisar Pembunuh, dan bernama Bingbing Sa.
Ketika King Fengli menatap Bing Bing Sa, dia menoleh dan menatapnya juga, dengan tatapan mata yang dingin, kejam, dan haus darah, yang membuat King Fengli merasa gugup. Tatapannya begitu menakutkan, terutama karena dia sangat kuat. Dia beberapa tingkat lebih tinggi dari Lily. Lily Qingshan menatap ke depan. Selain sekte-sekte kuat seperti Sekte Api, Sekte Kaisar Pembunuh, Sekte Kaisar Pedang, dan Sekte Kaisar Jimat, masih banyak sekte lain yang semuanya sangat kuat. Buah roh hati terlalu menarik, membawa begitu banyak orang ke sini untuk memperebutkannya. Selama mereka bisa mendapatkan buah roh hati, peringkat mereka akan naik. Saudara Li, kau juga di sini. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar. King Fengli berbalik dan melihat Xian Xianmu berbicara. Xian Xianmu mengenakan gaun merah hari ini, dengan riasan tipis, membuatnya tampak ramping dan sangat cantik. Ia berdiri di sana dengan rambut panjangnya berkibar, tampak sangat menarik. King Fengli tersenyum dan berkata, Xian Xianmu, kamu juga di sini untuk memperebutkan buah roh hati. Ekspresi Xian Xianmu menjadi malu dan dia berkata, kudengar ada buah roh hati di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. King Fengli tersenyum dan berkata kepada Xian Xianmu, bantu aku. Xian Xianmu tersenyum dan berkata, Saudara Li, ada yang bisa saya bantu. Katakan saja, saya akan membantu Anda. Wajah Xian Xianmu menjadi cerah, karena dia merasa cukup bahagia. Li Qingfeng telah banyak membantu Xian Xianmu dan menyelamatkannya beberapa kali, tetapi Xian Xianmu belum sempat membalasnya. Sekarang setelah Li Qingfeng meminta bantuan Xian Xianmu, ia merasa sangat senang karena ia akan berguna baginya. King Fengli tersenyum dan menyerahkan Linger Yao kepada Xian Xianmu dan berkata, Xian Xianmu, tolong bantu aku menjaga Linger Yao. Mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng, Xian Xianmu terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa permintaan Li Qingfeng adalah untuk menjaga seorang wanita. Ekspresi Xian Xianmu berubah karena ia menyadari bahwa Li Qingfeng memiliki hubungan baik dengan wanita ini, dan wanita ini mungkin adalah pacarnya. Sekarang setelah Li Qingfeng memintanya untuk menjaga wanitanya, ia jelas merasa cemburu. Xian Xianmu, kalau kau tidak mau membantu, aku akan meminta bantuan orang lain. Sadar bahwa Xian Xianmu tidak mau membantu, Li Qingshan berkata. Xian Xianmu melambaikan tangannya dan berkata, King Fengli, tentu saja aku bersedia menjaga Linger Yao. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Harus diakui bahwa Xian Xianmu sangat menyukai King Fengli, karena dia bersedia menjaga wanitanya untuknya. King Fengli merasa lega, karena jika dia ingin bertarung, Linger Yao pasti diurus oleh orang lain. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit sama-sama makhluk suci dan tidak tahu bagaimana mengurus orang lain. Taois gemuk itu memiliki latar belakang misterius dan Li Qingfeng merasa tidak aman membiarkannya mengurus Yao Linger. Lily ingin memperjuangkan buah roh hati sendiri, jadi dia tidak punya waktu. Xian Xianmu tampaknya menjadi pilihan terbaiknya. Atau, dia harus mencari orang lain, yang akan rumit. Bagi Xian Xianmu, King Fengli tidak khawatir karena dia jelas bisa melihat bahwa gadis muda ini mempunyai perasaan padanya. King Fengli sudah memiliki banyak wanita dan juga banyak pacar, jadi dia tidak ingin bermain dengan Xian Xianmu. King Fengli memberikan Linger Yao kepada Xian Xianmu dan kemudian berjalan ke depan. King Fengli berjalan beberapa langkah ke depan, namun dihentikan oleh seorang murid berpakaian hitam. Murid berpakaian hitam ini berusia sekitar 20 tahun. Ia tampak sangat pucat dengan wajah kurus dan tubuh tinggi kurus, mengenakan jubah bersulam huruf bunuh di mansetnya. Pria berbaju hitam itu memancarkan aura pembunuh yang kuat dari tubuhnya. Dia adalah salah satu anggota Sekte Kaisar Pembunuh. Berhenti, ini wilayah Sekte Kaisar Pembunuh kami. Buah roh hati sudah kami simpan, jadi kau harus pergi dari sini sekarang, kata pria berbaju hitam itu kepada King Fengli sambil mengacungkan jarinya. Mereka yang berasal dari Sekte Kaisar Pembunuh sangat suka memerintah dan sombong, bahkan tidak memandang ke arah King Fengli sama sekali dan menganggapnya tidak layak untuk dilawan. Mendengar suara pria berpakaian hitam, wajah King Feng berubah dingin dan kemarahan muncul dari hatinya. Ngarai ini belum diklaim, bukan milik siapapun. Hati ajaib itu juga bukan milik siapapun, jadi semua orang berhak mendapatkan buahnya. Namun, pria berbaju hitam di depannya ingin Li Feng pergi. Tidak diragukan lagi Li Feng tidak akan pergi karena ia harus mendapatkan buah roh hati untuk menyelamatkan Yao Linger. Lili tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram jari-jari pria berbaju hitam itu. Ia mengerahkan sedikit tenaga, dan dengan suara berderak yang tajam, ia mematahkan jari-jari pria berbaju hitam itu. Kecepatan serangan King Feng begitu cepat sehingga pemuda berbaju hitam itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Setelah menyadari apa yang terjadi, jari-jarinya sudah patah. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak. Semua jarinya patah, sungguh menyedihkan, dan ia tak sanggup menahan rasa sakit yang tiba-tiba itu.
Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Li Qingfeng begitu berani mematahkan jari pemuda kurus tinggi itu. Bab 1419. Berhadapan langsung dengan Sekte Kaisar Pembunuh. Bajingan, beraninya kau mematahkan jariku. Aku dari Sekte Kaisar Pembunuh, pemuda berpakaian hitam itu mengumpat pada Li Qingfeng. Qingfeng Li hanya ingin memberi pelajaran pada pria itu, tetapi pemuda itu malah mengumpatnya. Mata Li Qingfeng berbinar-binar dengan niat membunuh. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram leher pria itu, mengangkatnya hingga kakinya tak menyentuh tanah. Wajah pemuda itu memucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia mengancam dengan keras, turunkan aku. Aku dari Sekte Kaisar Pembunuh dan ketua sekte kami ada tepat di belakangku. Apa kau sudah muak hidup-hidup? Omong kosong. Menyebalkan sekali. Li Qingfeng mencibir sambil meremas tangannya lebih erat di leher pemuda itu. Krak. Tiba-tiba ia mematahkannya. Dia melempar mayat itu ke tanah secara acak dan terus berjalan tanpa melihatnya. Para kultivator di sisi jalan mundur ketika melihat Li Qingfeng membunuh pria berbaju hitam. Mereka ngeri melihatnya. Di dunia kultivasi, Sekte Kaisar Pembunuh selalu membantai orang lain. Li Qingfeng adalah orang pertama yang membunuh salah satu dari mereka. Dialah yang pertama kali mencoba memakan kepiting. Pemimpin sekte dari Sekte Kaisar Pembunuh menoleh ke arah Qingfeng Li, niat membunuh tampak di wajah cantiknya. Li Qingfeng telah membunuh seorang anggota Sekte Kaisar Pembunuh di depan begitu banyak praktisi. Ini seperti tamparan di wajah Sekte Kaisar Pembunuh, tamparan di wajahnya sendiri. Yi Huangshou, Bing Huangdao, dan Master Sekte Blaze Sect menatap dengan tatapan mengejek ke arah Qingfeng, sorot mata mereka penuh dengan penghinaan. Mereka pernah bertarung dengan Qingfeng Li di distrik terlarang Pegunungan Kunlun, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu mengalahkannya sehingga mereka menyimpan dendam. Mereka senang melihat Qingfeng Li berselisih dengan Sekte Kaisar Pembunuh dengan membunuh salah satu anggota mereka dan berharap Bing Bing Sa, pemimpin Sekte Kaisar Pembunuh, akan menghabisi Qingfeng Li. Jelas, Li Lili menyadari bahwa mereka menikmati kemalangannya. Namun, ia tidak peduli. Membunuh anggota Sekte Kaisar Pembunuh berarti ia tidak takut membunuh ketua sekte. Alasan mengapa Qingfeng Li membunuh pemuda itu adalah untuk memberitahu semua orang bahwa dia harus mendapatkan buah roh hati hari ini, dan siapapun yang menghalanginya akan berakhir mati. Bing Bing Sa menatap Li Qingfeng dengan niat membunuh. Ia memutuskan untuk menghabisi Li Qingfeng demi menunjukkan kepada semua orang bahwa Sekte Kaisar Pembunuh tidak bisa dipandang rendah. Ia tidak bertindak. Sebaliknya, ia menoleh ke pria parubaya di sampingnya dan berkata, Paman Lin, silakan bunuh dia. Pria itu berjalan ke arah Qingfeng Li setelah dia mengangguk. Ia sangat kuat, seluruh tubuhnya memancarkan aura haus darah yang kuat. Alisnya yang tebal bagaikan dua pedang tajam, siap menebas orang. Niat membunuhnya semakin kuat di setiap langkah yang diambilnya. Saat ia melangkah ke-10, seberkas kabut hitam terbentuk di udara, dipicu oleh niat membunuhnya. Pria ini pasti telah membunuh banyak orang untuk mengumpulkan niat membunuh yang begitu kuat. Para pembudidaya diri di sekitarnya menjadi tertegun dan mundur ketika mereka mengenali pria paruh baya ini. Qingfeng Li sial. Pria itu adalah Yi Fansa, seorang guru kuat dari Sekte Kaisar Pembunuh. Benar, dia sangat kuat dan telah membunuh banyak kultivator kuat. Kudengar dia bahkan telah menghabisi Kaisar Roh tingkat 4 dan 5. Sayang sekali. Li Qingfeng adalah kultivator terbaik di generasi muda, tapi sekarang dia akan dibunuh oleh Yi Fansa. Para kultivator di sekitarnya menatap Qingfeng Li dengan iba saat mereka berdiskusi. Lili tetap tenang dan tidak berusaha melarikan diri. Ia mengetahui siapa pria parubaya itu dari percakapan mereka. Meskipun pria itu adalah seorang guru kuat yang sangat terkenal, ia sebenarnya terkenal kejam. Guru super seperti dia sangat langka, bahkan di Sekte Kaisar Pembunuh. Lili sama sekali tidak mempermasalahkannya karena ia telah menguasai raungan ketiga dari teknik raungan singa. Tornado. Ia juga telah menguasai teknik singa api dari teknik pedang Kaisar Api. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak gentar menghadapi pria itu. Qingfeng Li, aku terkejut kau belum lari dariku, kata Yi Fansa kepada Qingfeng Li dengan bangga. Banyak kultivator yang langsung berbalik dan lari meninggalkan Yi Fansa karena takut dan tidak mau dibunuh olehnya. Li Lifeng adalah orang pertama yang tidak takut. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan suara dingin, mungkin kau sangat kuat, Yi Fansa, tapi bagiku, kau selemah ayam. Beraninya kau, Li Qingfeng. Dasar bajingan. Kilatan amarah terpancar di mata Yi Fansa saat ia menatap Li Qingfeng. Ia tak sabar lagi untuk menghabisi bajingan ini. Li Qingfeng tampak tenang dan acuh tak acuh. Cepat ke sini, napasmu sesak sekali. Aku sedang terburu-buru mengambil buah roh hati dan tidak punya banyak waktu untukmu.
Dia berdiri di sana dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang guru surgawi yang sama sekali tidak memperhatikan keberadaan Yi Fansa. Mata Yi Fansa berbinar dingin. King Fengli sombong sekali. Dia menyembunyikan tangannya di belakang punggung dan memprovokasiku di depan banyak orang. Ini benar-benar provokasi yang disengaja, pikirnya dalam hati. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dengan kuat, memecahkan batu keras itu berkeping-keping, lalu mengangkat dirinya ke udara seperti bayangan hitam dan terbang menuju Li Qingfeng. Yi Fansa begitu cepat sehingga ia tiba di depan wajah Li dalam sekejap. Ia mengeluarkan belati yang bersinar dengan cahaya hijau dingin, dilapisi racun yang sangat beracun. Dia mengarahkan belati beracun itu ke jantung King Fengli, bersiap untuk menusuk tubuhnya. Li tetap diam sampai saat itu. Ia tampak begitu damai, seolah-olah ia bahkan tidak melihat belati itu. Apakah Li Qingfeng begitu ketakutan sampai lupa menghindar? Orang-orang di sekitar pun tercengang melihat kejadian itu. Li Qingfeng menunggu sampai belati Yi Fansa hampir mencapai jantungnya dan berteriak, raungan ketiga. Tornado. Mulut Li Qingfeng menyemburkan 3 singa sonik emas, membentuk 3 tornado, dan terbang ke kepala Yi Fansa dari 3 arah. Yi Fansa tiba-tiba berhenti di tempatnya, belatinya retak karena suara sonik. Ia menjerit memilukan saat jatuh ke tanah dengan tangan menutupi kepalanya. Ia terus berguling-guling di tanah sementara darah mengucur dari mulut, hidung, telinga, dan matanya. Pemandangan yang sangat menyedihkan karena ketujuh lubang di kepalanya mulai berdarah. Bab 1420. Botol Bingbingsa. Melihat Yi Fansa menangis terseduh-seduh di tanah dan darah menyembur keluar dari 7 lubang di kepalanya, para kultivator di sekitarnya terkejut. Beberapa dari mereka memucat, merasa tak percaya. Yang lain agak ketakutan dengan pemandangan itu. Ada apa? Yi Fansa lah yang pergi dan menyerang Li Qingfeng. Kenapa sekarang dia yang terluka dan terbaring di tanah? Yi Fansa sangat kuat dan sangat terkenal. Dia adalah yang teratas, bahkan Kaisar Roh tingkat 5 pun pernah dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin Li Qingfeng bisa mengalahkannya? Apa kau bodoh? Tidakkah kau lihat bahwa Li Qingfeng menggunakan serangan spiritual yang sangat kuat? Badai spiritual yang dihasilkannya sangat mengerikan. Lumayan. Yi Fansa hanya dikenal karena kekuatan serangan fisiknya, bukan kekuatan spiritualnya. Itulah sebabnya dia terluka parah oleh Li Qingfeng. Para praktisi di sekitarnya mengobrol dengan takjub. Mereka memandang Li Feng seolah-olah dia adalah iblis, atau dewa. Serangan spiritual merupakan hal yang sangat menakutkan bagi para praktisi kultivasi diri, karena dapat langsung merasuk ke dalam pikiran seseorang dan merusak jiwa mereka. Serangan spiritual dapat merobek jiwa mereka dan menyebabkan mereka terluka parah, bahkan meninggal. Li Qingfeng terus berjalan tanpa melirik Yi Fansa yang menangis di tanah. Baginya, Yi Fansa sudah kehilangan semua aura ancamannya. Para kultivator di sekitarnya mundur belasan langkah dan menatap Li Qingfeng. Mereka terlalu takut untuk mendekatinya. Menurut mereka, King Fengli terlalu menakutkan, terutama karena serangan spiritualnya. King Fengli hanya membuka mulutnya untuk membuat auman singa dan itu sudah cukup untuk melukai Yi Fansa dengan serius. Tak satu pun dari kultivator diri lainnya yang sebanding dengan Yi Fansa, jadi mereka pasti bukan tandingan Li Qingshan. Mereka takut auman singa Li Qingshan akan langsung membunuhnya. Mata Bingbingsa menunjukkan ekspresi muram. Jika tadi ia melihat Li Qingfeng sebagai seekor semut, kini ia telah melihatnya sebagai seekor gajah. Sebagai ketua sekte dari sekte Kaisar Pembunuh, Bingbingsa sangat percaya diri. Namun, ia menyadari bahwa kekuatan serangan Li Qingfeng tidak kalah darinya. Kekuatan serangan spiritualnya sangat tak terkalahkan. Bing Huang Dao dan Yi Huang Shou hanya mencibir pada King Fengli dari jauh, dan sekarang mereka ketakutan, setelah melihat betapa kuatnya King Fengli, takut kalau King Feng mungkin datang dan mencari masalah dengan mereka nanti. Xian-Xianmu menggendong Ling Riao, wajahnya yang menawan memperlihatkan keceriaan dan kegembiraannya. Kakak Li sungguh luar biasa. Dia bisa dengan mudah membunuh anggota sekte Kaisar Pembunuh. Xian-Xianmu menatap punggung Li Qingfeng, matanya yang indah berbinar-binar. Anak anjing hitam yang berada di samping mereka berkata, "Cantik, tahukah kamu betapa kuatnya Li Qingshan sekarang?" Xian-Xianmu mengangguk, "Aku tahu dia kuat sebelumnya. Aku hanya tidak menyangka dia sekuat ini." Black Puppy menyeringai, "Tentu saja. Dia selalu luar biasa. Apa kau pengagum rahasianya?" Harus dikatakan, Black Puppy benar-benar membutuhkan pukulan karena selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan gosip. Ular pemakan langit memutar bola matanya mendengar kata-kata anak anjing hitam dan berpikir, aku sampai tak bisa berkata-kata lagi tentang orang ini. Dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah waktu dan tempatnya tepat untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Xian-Xianmu sedikit tersipu ketika si anak anjing hitam bertanya apakah ia pengagum rahasia Li Qingfeng.
Wajahnya semerah anggur yang nikmat dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa betina yang melompat-lompat. Anak anjing hitam mengulurkan cakarnya dan menunjuk wajah Xian-Xianmu. Lihat, lihat. Wajahnya memerah. Aku pasti menebaknya dengan benar. Ular pemakan langit melirik anak anjing hitam dan berbisik, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kenapa kau selalu menggoda perempuan? Ia memperhatikan beberapa kali ketika si anak anjing hitam menggoda gadis-gadis cantik setiap kali melihatnya. Rasanya seperti ia terjangkit suatu penyakit, yang membuatnya menginginkan wanita. Anak anjing hitam menendangkan kakinya ke arah ular pemakan langit untuk menunjukkan kekesalannya. Ular pemakan langit tidak menunjukkan kelemahan apapun dan ikut mengibaskan ekornya ke arah anak anjing itu. Xian-Xianmu menyaksikan kedua binatang dewa ini bertarung tanpa sepatah kata pun. Lili dan ketua sekte dari sekte Kaisar Pembunuh terlibat dalam situasi tegang di sisi lain. Mereka saling menatap dingin dengan niat membunuh di mata mereka. Pertempuran akan segera terjadi. Para pembudidaya di sekitarnya semua mundur ketika mereka melihatnya. Dua master super di depan mereka, satu adalah master sekte dari sekte Kaisar Pembunuh. Bing Bingsa, dan yang lainnya adalah kultivator terkuat generasi muda. Li Qingfeng. Keduanya sangat kuat. Serangan yang mereka lancarkan akan mampu menghancurkan langit dan bumi. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan terluka, atau bahkan mungkin terbunuh. Xian-Xianmu juga membawa Linger Yao, Black Puppy, dan Sky Devouring Snake ke belakang dan membersihkan bagian tengah untuk King Feng Li dan Master Sekte dari Sekte Kaisar Pembunuh. Lili tidak ingin membuang waktu. Ia hanya ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan pergi ke lembah untuk mendapatkan buah roh hati. Ia sedang terburu-buru untuk membangunkan Yao Linger. Dia melangkah dengan kuat ke tanah dan terbang di depan Bing Bingsa dalam waktu singkat. Tornado raungan ketiga. Teriak Li Qingfeng dan melancarkan raungan ketiga tanpa ragu. Tiga singa sonik emas muncul di luar mulut King Feng Li. Singa-singa sonik raksasa itu dipenuhi kekuatan yang tak tertandingi, menembus udara, pasir, dan bebatuan yang menghalangi jalan mereka. Pepohonan, bebatuan, dan tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping. Bing Bingsa ketakutan karena dia tahu betapa kuatnya serangan Li Qingfeng. Dia baru saja menyaksikan Yi Fan Sha terluka oleh gerakan ini. Darah mengalir dari ketujuh lubang di kepalanya, dan dia bahkan tidak tahu apakah Yi Fan Sha masih hidup. Botol roh. Bing Bingsa mengeluarkan botol hitam dari cincin ruangnya. Botol hitam itu tingginya 50 cm dan lebarnya 15 cm. Bagian atasnya berbentuk silinder dan bagian bawahnya datar. Botol itu sangat unik. Ada jutaan kitab suci jimat hitam di permukaan botol, dan tulisan-tulisan itu seperti kecebong hitam yang berenang di sekitarnya. Itu adalah kitab suci jimat Dao Surgawi yang ditulisi dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat, membentuk botol harta karun raksasa di udara. Tiga singa emas milik Li Qingfeng menerjang botol itu, tetapi semuanya terpantul kembali. Botol itu bahkan memantulkan tornado, mencegahnya menembus penghalang pertahanan. King Feng mengerutkan kening karena terkejut. Botol hitam apa ini? Kok kuat banget, pikir Li Qingfeng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.